Oke, jadi apa itu sistem informasi geografis? Nah, ada berbagai macam pendapat terkait dengan apa itu sistem informasi geografis. Yang pertama menurut Aronoff, atau nanti kalian bisa cari juga di Google gitu ya. Di googling saja itu akan ketemu definisi dari sistem informasi geografis. Jadi Aronoff ini mengatakan bahwa sistem informasi geografis itu adalah sebuah sistem, ya, sebuah sistem yang berbasis komputer gitu ya. Kemudian digunakan untuk mengolah dan menyimpan. Jadi ada kata-kata kita bisa mengolah atau melakukan manajemen, kemudian juga bisa menyimpan data atau informasi yang kaitannya dengan geografis. Ya, geografis ya. Geografi gitu ya, geografis atau letak, kemudian ruang, lokasi gitu ya. Ini menurut Aronoff. Definisi yang pertama terkait dengan apa itu sistem informasi geografis. Jadi sistemnya bisa menyimpan data, sama seperti sistem informasi kan. Sistem informasi akademik, dia bisa menyimpan data-data akademik, data mahasiswa, data dosen, jadwal, mata kuliah, dan lain sebagainya itu bisa disimpan. Kemudian ada definisi suatu komponen yang terdiri dari, ya, jadi kan sistem yang terdiri dari ada perangkat kerasnya, ya kan, hardware-nya gitu ya. Kemudian ada perangkat lunak, software, kemudian ada data geografis. Nah, ini datanya apa? Data geografis, ya. Kemudian sumber daya manusia yang bekerja sama, ya, bekerja secara bersama, secara efektif untuk apa? Untuk menunjukkan data, untuk menyimpan, gitu ya, memperbaiki, ya, setelah disimpan terjadi kesalahan bisa diperbaiki, diperbaharui, dikelola, dimanipulasi, diintegrasikan, kemudian dianalisis, kemudian juga bisa ditampilkan kembali, gitu ya, dalam suatu informasi berbasis geografis. Nah, ini bisa dikatakan sebagai definisi dari sistem informasi geografis atau disingkat dengan SIG. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan kita sekarang, ya kita lihat ada Grab. Grab itu kan sebenarnya sebuah startup atau aplikasi yang berbasis lokasi juga, ya kan. Di sana ada peta gitu kan, ada lokasi ya disimpan latitude longitude-nya gitu ya. Poin gitu kan, ada poin, ada nanti namanya poligon sebuah area, kemudian ada line, jalan gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya komponen dari sebuah sistem, bukan komponen dari sistem informasi geografis. Nah, jadi kita bisa menyimpan data sebuah lokasi ya. Jadi misalnya alamatnya Yogi mana? Alamatnya Yogi Kembaran misalnya kan. Nah, tapi kalau di sistem informasi geografis itu kan kita tidak deskriptif, tidak hanya deskriptif yang kita simpan. Kalau misalnya Yogi alamatnya mana, Kembaran, Purwokerto, Purwokerto Timur gitu ya. Kemudian kode posnya 53132 gitu ya. Nah, itu kan deskriptif. Tapi pada sistem informasi geografis nanti ada lokasinya, latitude, longitude-nya atau poinnya, titiknya, ya kan. Kalau kalian menggunakan aplikasi seperti Gojek gitu ya atau Grab kan kalian poin sebuah lokasi, kalian berada di mana. Nah, itu ada informasi koordinat yang disimpan. Ya, jadi ada koordinat yang disimpan, nanti bisa ditampilkan, oh si Yogi secara real time itu sekarang posisinya ada di mana. Tuh. Nah, ini definisi yang kedua terkait dengan sistem informasi geografis. Jadi, apa yang membedakan antara sistem informasi dengan sistem informasi geografis? Jenis informasi yang dihasilkan atau jenis data yang tersimpan. Itu bisa membedakan antara sistem informasi biasa yang kalian kerjakan selama ini dengan sistem informasi geografis. Nah, kemudian bidang penerapannya apa saja? Ya, jadi kalau kita lihat sekarang semuanya sudah ada yang location based, aplikasi startup yang dibangun itu sekarang rata-rata location based gitu ya. Ada lokasinya ya, berbasis lokasi, kemudian menyimpan lokasi seseorang. Kalau misalnya kalian menggunakan Shopee pun ketika kita membuat sebuah alamat, kita bisa menggunakan map-nya ya, map yang disediakan, kita bisa poin, oh ini rumah, ini kantor gitu. Atau kalau misalnya di
Gojek, di Grab, kita juga bisa poin lokasinya kita. Nah, SIG atau sistem informasi geografis ini bisa diterapkan di berbagai bidang, ya. Misalnya di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian itu bisa menggunakan SIG gitu ya. Misalnya, Kementerian Pertanian pengen tahu berapa sih atau daerah mana saja sih yang menghasilkan padi gitu ya. Nah, dengan adanya sistem informasi geografis ini kan bisa terpetakan dengan baik. Oh, bisa langsung tahu daerah A ya, bahkan bisa tahu luas lahannya. Misalnya daerah A, luas lahannya berapa. Karena di SIG kita bisa menyimpan data yang fiturnya ada yang feature point, titik sebuah lokasi, atau fiturnya dalam bentuk poligon, luasan area, atau misalnya garis gitu ya, yang melambangkan jalan, sungai gitu ya. Kemudian pola tanam juga bisa kita simpan. Oh, pola tanamnya di lokasi ini, pola tanamnya apa, irigasinya, manajemen tanah, dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan sistem informasi geografis. Kemudian di arkeologi gitu ya, di bidang arkeologi gitu ya. Misalnya situs-situs bersejarah, kemudian melakukan rekonstruksi situs, kan bisa dipetakan. Wah, mana sih lokasi, ya kan? Lokasi misalnya bekas kerajaan Sriwijaya, kan ada. Oh, lokasinya di sini, luasan areanya berapa gitu ya. Kan kita bisa tahu di peta itu kan. Nah, atau misalnya penemuan apa ya, penemuan candi gitu. Di mana? Oh, kalau di mana, di Jawa Tengah misalnya ya. Kan kita bisa poin di sana areanya, kemudian yang berdekatan dengan itu candi, misalnya Candi Borobudur, yang berdekatan dengan Candi Borobudur, candi apa lagi gitu ya. Nah, kemudian di bidang bisnis. Nah, kalau di bisnis ini banyak sekali yang sudah menerapkan sistem informasi geografis gitu ya. Baik itu lokasi strategis, pemasaran, ya perbankan, supermarket, kemudian pajak bumi dan bangunan gitu kan, juga menggunakan sistem informasi geografis gitu ya. Jadi kalau perbankan itu kan dia bisa tahu, oh lokasi cabangnya kita ada di mana saja. Harus punya data itu, data lokasi dari cabangnya. Provider atau pemilik apa itu yang namanya antena provider itu ya, kan harus tahu lokasi antenanya mereka ada di mana saja. Jadi dari sana kan mereka bisa tahu, oh ternyata satu antenanya kita, menaranya kita itu mengcover radius berapa meter atau berapa kilo. Nah, dari sana mereka akan punya data ketika akan membangun sebuah tower baru gitu ya. Militer juga, militer sangat penting nih ya. Perlu ada sistem informasi geografis juga. Jadi di militer juga menggunakan SIG. Di lingkungan ya, Kementerian Kelingkungan juga konservasi, kemudian memetakan kebakaran hutan, polusi udara, polusi air gitu ya. Ini juga perlu dipetakan atau perlu dibuat sebuah sistem informasi geografis. Wah, daerah yang rawan kebakaran mana saja itu terpetakan dengan baik, kita punya data gitu ya. Dan bisa didapatkan informasi. Kemudian geologi, ya kan, pertambangan, lokasi emas, kemudian hasil-hasil tambang, batu bara, kelapa sawit, atau apapun itu bisa. Kesehatan juga sama. Kesehatan perlu ini. Apalagi sekarang kan, di masa sekarang itu kan kalau kalian buka aplikasi Peduli Lindungi.id itu kan yang di HP-nya kita itu kan, kita bisa tahu tuh, oh Purwokerto Barat resiko tinggi gitu ya, warnanya merah. Kemudian Purwokerto Timur warnanya apa. Nah, itu kan bisa berbasis lokasi. Atau misalnya kalau dulu ketika kita masih menggunakan HP yang belum ada WA, yang belum ada fitur seperti sekarang ya, belum ada smartphone, itu dulu masih menggunakan location based service. Jadi misalnya ketika kita berada di Jalan Jenderal Sudirman yang dekat dengan Rita Supermall, di sana lagi ada diskon atau ada promo, tiba-tiba masuk di SMS-nya kita karena kita berada dekat dengan Rita Supermall. Ada promosi, oh dapatkan diskon 100% gitu ya. Dari pembelian barang, minimal pembelian berapa gitu kan. Dapat SMS itu. Nah, itu location based service. Atau misalnya ketika kita sedang di jalan tiba-tiba ditawarkan
Anda lagi lapar, silakan mampir ke KFC gitu ya. Karena apa? Kita dekat dengan KFC itu. Jadi basisnya adalah location based service. Kemudian kebijakan tata guna lahan itu juga ya perlu dipetakan gitu ya. Oh, lahan ini lahan khusus untuk pemukiman, lahan untuk misalnya persawahan, lahan untuk apa gitu ya. Kita petakan dengan baik. Berarti suatu saat ketika dibutuhkan itu dengan mudah ditampilkan gitu ya. Karena tadi kan definisinya sistem informasi geografis itu kan kita menyimpan data, kemudian mengolah, melakukan modifikasi, pembaharuan, kemudian bisa dilakukan proses menampilkan kembali gitu ya kalau misalnya dibutuhkan. Nah, ini beberapa bidang penerapan dari SIG. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan Sylvia, Ahmad Nurfaizi, Vela, Fahrul, Samsul Rifai, Diki, silakan. Coba gambarnya ditampilkan dulu biar saya tidak berbicara sendiri. Silakan, ada pertanyaan dulu. Rizky, ada pertanyaan? Celia? Nah, ini saya tidak tahu apakah saya sedang didengarkan atau saya sedang ditinggal tidur gitu kan. Semoga sih tidak. Saya percaya mahasiswa UMP apalagi angkatan 2018 ini kan mahasiswa yang baik ya kan, tidak meninggalkan dosennya sendirian gitu. Oke, ada pertanyaan Dwi Wahyu? Belum, Pak. Resti ada pertanyaan, Resti Rahayu? Belum juga. Oke. Belum, Pak. Oke, berarti masih hadir ya. Kalau dipanggil menjawab berarti hadir, menyimak perkuliahan saya. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Ya, Pak. Oke. Nah, ini bidang penerapan dari SIG tadi. Jadi SIG itu bisa diterapkan di berbagai bidang gitu ya. Yang membutuhkan gitu bisa menerapkan SIG. Karena dia menampilkan informasi kaitannya dengan geografis tadi. Ya. Oke. Ini tadi yang kaitannya dengan bidang apa? Kebijakan tata guna lahan. Ya, apakah digunakan untuk apa itu bisa kita petakan. Bisa kita simpan informasi, simpan datanya. Kemudian kita tampilkan informasinya. Kemudian manajemen bencana alam ini penting juga. Jadi kan kita bisa tahu oh lokasi yang rawan longsor gitu ya, lokasi yang banjir, lokasi yang rawan gempa bumi, lokasi yang sering mengalami kekeringan. Nah, kalau misalnya datanya ini kita miliki kan dengan mudah kita bisa mengantisipasi ketika misalnya terjadi kekeringan, itu kita antisipasi. Kemudian banjir ketika misalnya musim hujan, wah ini titik-titik yang mungkin akan terjadi banjir ketika hujannya besar. Nah, ini bisa memanfaatkan sistem informasi geografis, harus punya seperti ini. Jadi kenapa kita selalu menggembar-gemborkan yang namanya smart city ya. Misalnya kota Jakarta itu mengimplementasikan smart city. Jadi dia bisa memonitoring lokasi seseorang ada di mana, kemudian bisa tahu oh daerah ini yang terpapar COVID-19 berapa orang, yang meninggal berapa, yang sembuh berapa gitu kan. Harus ada data itu. Ya. Kemudian untuk perencanaan kota. Jadi tata kota juga perlu ya kan. Kebijakan tata kota, oh daerah ini khusus pemukiman, daerah ini khusus perkantoran, daerah ini khusus misalnya khusus untuk kesehatan, kemudian daerah ini khusus untuk hiburan dan lain sebagainya gitu kan. Ada sistem informasi yang dikembangkan untuk perencanaan tata kota. Kemudian terkait dengan utilitas. Nah, utilitas ini ya pelayanan publik gitu ya, jaringan telekomunikasi, jalan ya, jaringan PAM ini perlu dibuatkan sistemnya. Jadi kalau misalnya oh kita mau menambah tower baru gitu ya, atau kita mau menambah jaringan baru kan dengan mudah. Kalau tidak punya data bagaimana? Ya kan akan mengalami kesulitan. Nanti kan meraba-raba. Artinya apa? Pipanya ada di dalam harus dibongkar, kemudian diurutin. Ini larinya pipanya kemana? Kalau tidak dipetakan dengan baik. Ya, ini beberapa bidang yang bisa
atau yang menerapkan SIG. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa sebuah SIG itu kan sistem informasi geografis tadi kan mengolah data, bisa memperbarui ya sama seperti sebuah sistem. Yang membedakan itu hanya di informasi yang disimpan dan informasi yang dihasilkan. Kalau SIG ya jelas informasi geografis, lokasi gitu ya, ruang ya. Itu yang dihasilkan. Nah, kemampuannya apa saja? Menambahkan data, input data. Ya standar itu ya. Ya bisa memasukkan data. Lokasi, si Yogi lagi di mana? Si Serina lagi di mana gitu ya. Lagi di rumah, lagi misalnya poinnya lokasinya dari rumah ke kampus itu berapa kilo. Nah, itu kan bisa dihitung dengan menggunakan sistem informasi geografis juga. Datanya dimasukkan, latitude, longitude-nya disimpan. Kemudian mengeluarkan data atau informasi. Informasi ya, yang dihasilkan adalah informasi. Kemudian manajemen data setelah disimpan bisa dipanggil kembali atau diretrieve, kemudian dilakukan analisis, manipulasi data gitu ya. Ini komponen utama dari SIG ya. Jadi intinya ya CRUD itu, create, retrieve, update, delete gitu ya. Jadi bisa tambah, bisa ubah, bisa hapus gitu ya. Gitu. Ini komponen utama. Kemudian bentar. Nah, komponen SIG apa saja? Jadi kalau sistem informasi itu kan ada komponen juga, misalnya perangkat keras, perangkat lunak, ya perangkat lunaknya apa saja, ada DBMS, kemudian ada sistemnya sendiri gitu ya. Nah, kalau SIG juga sama, ada perangkat kerasnya, hardware-nya, ya hardware segala sesuatu yang keras ya perangkat keras gitu yang digunakan gitu, hardware komputer, kemudian GPS, kemudian printer, kemudian ya macam-macam gitu ya. Kalau software ya kaitannya software untuk pengolahan atau pembuatan SIG-nya, macam-macam yang bisa kita pakai gitu ya. Ini software-nya. Kemudian sumber daya atau SDM, sumber daya manusianya. Jadi orang yang mengoperasikan, orang yang membuat, atau orang yang menjalankan gitu ya, mengoperasikan SIG tadi. Kemudian ada datanya. Nah ini komponennya ada 4 ya. Ada hardware, software, SDM atau human resource, kemudian ada data. Datanya ya data spasial gitu ya. Ya, bisa juga data deskriptif ditambahkan, data deskriptif dan data spasial. Jadi data deskriptifnya ada, misalnya penjelasan ini lokasinya apa foto. Misalnya kita di apa ya? Ya di Google itu kan kita bisa lihat tuh, kita Google, kita mencari lokasi misalnya Rumah Sakit Purwokerto gitu ya, kan ada deskriptifnya. Oh, Rumah Sakit Purwokerto namanya Geriatri, kemudian alamatnya di mana, buka jam berapa, tutup jam berapa, operasional dari jam berapa sampai jam berapa, lokasi kan ada petanya gitu. Menuju lokasi, ya. Kita ketika menuju ke lokasi langsung Google Map dibuka gitu kan. Nah, ini sebenarnya implementasi dari SIG juga gitu. Ya. Nah, ini komponen. Ada berapa komponennya? Serina? Serina Munaf? Serina hadir? Masih hadir Serina? Halo Serina? Nah, ini kalau bolos digital itu ya seperti ini. Jadi namanya ada, terus kameranya dimatiin, dipanggil, oh nggak hadir gitu ya. Ini bolos, kalau bolos digital itu seperti ini sekarang gitu ya. Jadi kuliah online, tapi mahasiswanya tidak hadir secara fisik gitu ya. Hanya namanya saja yang tertera di Zoom. Oke, nggak apa-apa, saya lanjutkan kembali. Nah, itu komponen. Nah, kemudian data, jadi yang membedakan antara sistem informasi biasa dengan sistem informasi geografis itu adalah datanya, data yang disimpan gitu ya. Jadi kalau sistem informasi geografis itu data yang disimpan ya orientasinya adalah geografis gitu ya. Jadi memiliki sistem koordinat, ya ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z gitu ya, atau latitude, longitude. Gitu. Nah, jadi memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensi dan mempunyai 2 bagian yang penting ya. Jadi penting yang membuatnya berbeda dari satu dengan yang lain atau membedakan antara sistem informasi geografis dengan sistem informasi biasa ya.
Jadi yang membedakan apa? Ya, yang membedakan adalah datanya. Datanya adalah data spasial. Mungkin kalau pada sistem informasi biasa itu kan kita hanya deskriptif saja. Keterangan foto, nama gitu. Kemudian nomor telepon, kemudian alamat, kemudian kode pos dan itu informasi deskriptif gitu ya. Tapi kalau pada spasial dia ada data spasialnya dan ada eh, informasi deskriptifnya gitu ya. Jadi selain spasial, ya ada deskriptifnya. Nah, ini kita lihat yang pertama, yang spasial tadi. Ya, kalau spasial ini kaitannya dengan lokasi gitu ya. Kita pesan GoFood gitu ya. Saya ada di Purbalingga, pesan GoFood. Ketika misalnya sudah mau pesan kan saya poin lokasinya saya ada di mana. Ya, koordinatnya saya ada di mana. Baik lintang maupun bujurnya ya kan. Garis lintang kalau dulu kita belajar geografi itu ada garis lintang sama ada garis bujur. Ya, Indonesia terletak di garis lintangnya berapa, garis bujurnya berapa gitu ya. Atau kota Bengkulu atau kota Purwokerto terletak di kan garis lintang, garis bujur atau lintang selatan, lintang apa gitu ya, garis lintangnya gitu ya. Nah, maupun koordinat X, Y, Z ya. Ya, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Datum itu ya data dan proyeksi. Nah, ini lokasinya. Jadi spasialnya tadi, informasi lokasi atau spasial. Nah, jadi apakah nanti itu dia dalam bentuk fiturnya adalah poin, apakah poligon atau garis ya. Garis itu kan kumpulan dari koordinat-koordinat gitu ya, saling disatukan ya menjadi sebuah garis. Ya kalau poligon ya juga sama. Poligon itu kan kumpulan dari koordinat ya atau kumpulan dari titik ya yang kembali ke titik yang sama gitu ya. Nah, itu jadi poligon nanti. Kemudian yang kedua adalah deskriptif tadi, atribut deskriptif ini atau ya keterangan saja, misalnya sebuah lokasi itu lokasi ini tentang apa gitu, tentang misalnya Batu Raden gitu ya. Dikisahkan Batu Raden itu apa cerita deskriptifnya, kemudian tokohnya siapa gitu ya. Kemudian jam bukanya jam berapa sampai jam berapa gitu. Kemudian harga tiket masuknya berapa gitu. Nah, itu deskriptif saja. Ya, seperti kalian punya nama, NIM, alamat, tempat tinggal, nomor telepon, kemudian email dan lain sebagainya, yaitu deskriptif. Ya. Jadi misalnya di sini jenis vegetasi, kemudian populasi, luasan, ya luas sebuah daerah, jumlah penduduk, kode pos itu deskriptif namanya. Nah, kalau yang spasial tadi dia ke koordinat, latitude, longitude, lintang, bujur, gitu ya, X, Y, Z. Itu adalah koordinat. Jadi ada dua, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sylvia, ada pertanyaan? Belum bosan ya? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Kalau sudah bosan nanti sampaikan, nanti kita akhiri kuliahnya. Karena biasanya itu kan berdasarkan penelitian itu mahasiswa itu hanya bisa bertahan melihat dosen berbicara secara online itu ya paling maksimal 10 menit. Tapi saya ternyata mungkin sudah 30 menit lebih ya berbicara. Belum bosan ya? Belum. Belum. Feel free saja kalau misalnya memang bosan ya kita akhiri. Sudah bosan penyampaiannya nanti saya akhiri kita lanjutkan minggu depan. Tapi kalau belum bosan ya saya lanjutkan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya. Jadi ini adalah kalau yang ini jumlah kecamatan, jumlah desa, jumlah luas gitu ya. Ini macam-macam ini ya. Ini adalah deskriptif. Ya, deskriptif. Atributnya. Ya sama seperti tadi yang saya katakan bahwa NIM, nama, alamat, nomor telepon, email, jenis kelamin itu adalah deskriptif yang mendefinisikan tentang suatu objek gitu ya. Nah, kalau di sini deskriptif, mana yang lokasinya? Belum ada. Ini nggak ada lokasinya. Ya, karena belum ada lintang bujurnya, koordinatnya belum ada. Tapi ini adalah atribut deskriptifnya tadi. Nah, itu kalau yang spasial itu ya ini spasial ya. Ini kan kumpulan dari koordinat-koordinat nih, luasan sebuah wilayah ini. Ini adalah spasialnya. Nah, data spasial itu ada dua formatnya.
kita yang pertama bisa menggunakan vektor. Ya, kalau vektor itu ya kalian tahu seperti Corel Draw itu kan vektor. Ya, kalian gambar gitu ya, menghubungkan garis gitu ya vektor. Vektor itu besaran yang punya arah gitu ya. Benar nggak vektor? Nanti saya salah. Vektor, apa itu vektor? Apa itu vektor? Besaran vektor, ya. Ya kan besaran vektor. Oh, kalau ini gambar digital hasil kombinasi titik-titik. Kalau di ini konsep gambar. Tapi kalau di fisika itu besaran skalar, ya hanya memiliki nilai saja gitu. Itu vektor. Jadi vektor dan raster ya sama. Vektor itu ya garis titik-titik yang dihubungkan nanti menjadi sebuah garis gitu ya. Nah, kemudian berbentuk sebuah gambar gitu yang bisa kita lihat ya peta gitu ya. Itu bisa. Kalau yang kedua adalah raster. Nah, ini raster image ya, ini vektor gambar ya. Jadi ada dua format data spasialnya. Nanti bisa vektor, bisa raster. Nah, ini data vektor. Ya, data vektor itu bisa merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis. Garis itu bisa menyimbolkan sungai, jalan gitu ya. Jadi ada area atau poligon. Jadi daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama, itu area. Seperti ini kan? Ini adalah area. Ya kan dia mulai dari koordinat 3,2. Terus ini terus balik lagi ke sini. Ini adalah area, poligon. Misalnya luas sebuah wilayah sawah itu poligon. Ya. Dinamakan poligon atau area. Kemudian titik atau poin atau node ya, titik gitu ya. Titik misalnya Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu poinnya bisa. Kalau misalnya luas ya kita pakai poligon berarti. Menggambarkan luas wilayah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ini vektor ya. Jadi garis ya atau line, kemudian area atau poligon dan yang terakhir adalah poin. Nih vektor. Nah, keuntungan dan kelemahan data vektor. Keuntungannya apa? Ketepatan ya, karena ya titik-titik tadi kan, semakin rempet titiknya, koordinatnya, maka semakin baik, gitu ya. Ya kan, semakin rapat pikselnya itu ya dia semakin bagus gitu ya. Ya. Jadi ketepatan dalam merepresentasikan fitur titik itu keuntungan kalau kita menggunakan data vektor. Ya, titik itu akan lebih tepat ya, koordinat 3,2 gitu ya. Latitude 0,0007, berapa itu. Nah, jadi lebih tepat, itu keuntungan yang pertama. Kemudian merepresentasikan batasan, dia lebih tepat, karena dia bentuknya titik tadi ya kan, kumpulan dari titik. Ya, poligon itu kumpulan dari titik. Garis kumpulan dari titik. Nah, kemudian tidak mampu mengakomodasi perubahan gradual. Gradual itu misalnya perubahan bentuknya gitu ya. Gradualnya ya. Ini yang tidak bisa diakomodir oleh vektor. Nah, ini raster. Jadi raster ini disebut juga dengan cell grid ya. Jadi yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Misal dari citra satelit itu ya itu raster nanti bentuknya. Ya. Jadi foto satelit itu kan raster. Nah, ini kan sebenarnya ini gambar ya, gambar yang warnanya berbeda yaitu gambar warna yang sama berarti dia satu lokasi atau saling berdekatan gitu ya. Kalau yang berbeda berarti dia sudah beda lokasi, atau misalnya gambar yang warnanya berbeda itu lokasi yang berbeda merepresentasikan wilayah yang berbeda. Misalnya oh ini kalau hijau warnanya persawahan berarti oh ya kuning, atau yang coklat gitu ya. Nah, ini data raster. Jadi ada dua yang perlu kalian ingat pada data spasial. Yang pertama adalah vektor, yang kedua adalah raster. Ini keuntungannya kalau kita pakai raster. Nanti bisa. Nah, dan yang terakhir untuk pertemuan hari ini, sumber data SIG. Ya. Sumber datanya bisa data spasial tadi, bisa dari tabular. Artinya kita punya tabel, itu bisa direpresentasikan dalam bentuk gambarnya nanti. Ya. Jadi misalnya kita punya latitude, longitude, ketika kita sudah punya peta saja kita bisa menampilkan lokasinya gitu ya. Ini data spasial. Jadi dari peta analog, dari penginderaan jauh,
kemudian dari pengukuran GPS, kalau orang-orang geologi itu kan pakai GPS itu kan, atau orang geografi pakai GPS, dia melakukan pemetaan lapangan gitu ya pakai GPS, titik, oh nanti dia bisa menggambar. Atau yang kedua adalah data tabular. Jadi kalau misalnya kita punya lokasi satu titik atau satu poligon, ke poligon kan berarti kumpulan dari beberapa titik gitu ya, koordinat gitu ya, dia petakan. Titik mulainya mana, kembali ke titik itu lagi. Nah ini sumber datanya. Jadi ada dua, data spasial dan data tabular. Baik, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan pengantar dari sistem informasi geografis untuk pertemuan pertama pada siang hari ini, baik untuk kelas A1, A2 maupun C gitu ya. Ada? Jangan lupa untuk presensi ya. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada siang hari ini untuk pertemuan pertama. Silakan nanti presensi. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.